peraturan menteri, bisa juga pendapat ahli, bisa juga pendapat dosen, bisa juga tulisan di sebuah skripsi. Sambil menunggu kedatangan teman-teman yang lain, teman-teman boleh menanyakan sesuatu yang ingin ditanyakan, gitu kan? Jadi pertemuan ini adalah pertemuan untuk komunikasi antara Bapak Ibu dengan saya, gitu ya, dengan tutor, karena kita tidak ada kegiatan tatap muka langsung, gitu kan ya, secara face to face gitu. Dan memang di JJ itu memang tidak ada tatap muka, tapi ini dilakukan kemarin-kemarin tidak ada kegiatan Zoom seperti ini Bapak Ibu ya, baru kali ini. Karena itu teman-teman boleh bertanya di kegiatan seperti ini, dan saya sudah sampaikan kepada Pak Mustafa bahwa setiap kegiatan 1KB saya selalu mengadakan pertemuan Zoom seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman boleh menanyakan sesuatu atau ada kendala-kendala teknis dengan Pak Mustafa, teman-teman juga boleh menanyakan. Jadi ketika teman-teman menghadapi kendala teknis ya, bukan konten, teman-teman langsung japrinya ke Pak Mustafa, gitu ya. Nah, kalau misalkan masalah kontennya, teman-teman japrinya ke saya, gitu ya. Jadi kita punya bagian-bagian sendiri-sendiri gitu. Pak, saya kendala nih ketika memasukkan ini kok nggak bisa gitu. Nah, Bapak Ibu bisa langsung menghubungnya ke Pak Mustafa, gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kendala teknis materi, konten, Bapak Ibu bisa langsung japrinya ke saya. Oke, ini ada Bu Dede. Bu Dede, Assalamualaikum. Sudah ikut masuk? Dede, kemudian Ibu Nurjana. Bu Nurjana, Assalamualaikum. Bu Nurjana, sudah ada? Kedengar suaranya Bu Nurjana? Assalamualaikum Bu Nurjana. Sudah kedengar suara saya? Jana, sudah terdengar? Ya. Sudah terdengar? Sudah terdengar, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Budi? Waalaikumsalam. Gimana Bu, kemarin KB 1 dan 2, di KB 2 ada kendala yang itu nggak Bu? Kendala yang betul-betul Ibu tidak pahami gitu? Kalau kendala sih nggak ada ya, cuman untuk memperoleh nilai 90 kok susah ya. Gimana? Untuk mendapatkan nilai 90 kok susah gitu. Untuk dapat nilai 90 kok susah ya? Iya. Nggak susah Bu. Untuk di 86. Nanti kan masih ada lagi Bu, masih ada KB berikutnya ya. Masih ada KB berikutnya. Nanti Ibu lebih itu lagi ya, ketika memberikan komentar. Jadi gini teman-teman, di forum diskusi, itu kan ketika teman-teman saya sajikan suatu pendapat ahli, nanti ke depan juga akan ada di forum diskusi lagi. Ketika teman-teman memberikan komentar, saya ingin tuh teman-teman begini, tidak hanya terpaku pada sumber yang ada yang saya berikan di situ. Jadi tolong kasih sedikit lah istilahnya pendapat ahli atau teorinya gitu, landasan hukumnya gitu maksud saya. Jadi tidak hanya pendapat teman. Jadi ketika teman-teman memberikan suatu pendapat, itu ada dasar hukumnya gitu. Saya berdasarkan Permendikbud sekian nih Bu. Nah gitu kan. Berdasarkan Permenpan nomor sekian nih Bu. Guru tuh begini gitu kan. Jadi ada landasan hukumnya. Itu yang saya ajarkan teman-teman untuk berpikir tingkat tinggi walaupun levelnya nggak jauh-jauh. Hanya seputar materi kita saja di RPP. Jadi jangan hanya teman-teman memberikan pendapat sesuai dengan yang ada di otak teman-teman. Tapi tolong berikan landasan hukum sedikit saja. Oh iya. Jadi ketika saya tanyakan, apa sih itu pembelajaran abad 21? Oh ini Bu, di Permendikbud nomor sekian dikatakan begini. Nah kalau menurut saya dengan Permendikbud itu ini loh pendapat saya. Itu maksud saya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman saya ajak berpikir gitu. Tidak hanya terpaku hanya materi yang saya sajikan di DJJ ini saja. Kan saya katakan
materi itu mudah loh Bapak Ibu di-download. Kan itu ya, tinggal klik muncul. Pendapat siapa sih? Apa sih pembelajaran abad 21 menurut siapa? Bapak Ibu tinggal ungkapkan begitu. Kemudian ketika diskusi, Bapak Ibu jangan langsung katakan, saya setuju pendapat Pak Iqbal. Nah, setujunya tuh diurai gitu loh maksud saya. Jangan hanya mengatakan, saya setuju pendapatnya Bu Ifah. Coba diurai. Gitu kan? Nah, dengan pendapatnya Bu Ifah itu begini. Nah, akan saya tambahkan dengan pendapat saya Pak, digabungkan, dikolaborasi. Itu maksud saya. Jadi saya memang mengajak teman-teman ini berpikir hot, gitu ya. Ketika teman-teman menyajikan suatu pendapat, tolong berikan sedikit saja landasan hukum. Berdasarkan siapa sih, gitu kan? Ya, berdasarkan siapa, gitu. Teman-teman tuh mengungkapkan itu landasannya apa. Oh, ada Permendikbudnya, Bu, gitu. Oh, ada Permenpannya, Bu. Oh, ada edarannya, Bu. Jadi tidak kata teman-teman saja, gitu kan? Ya, gitu maksud saya ya. Jadi kedepannya tolong teman-teman ya sedikit saja berpikir tingkat tingginya gitu, nggak usah terlalu hot, nggak usah. Satu saja. Jadi ketika teman-teman berikan satu komentar, satu jawaban, tidak seperti siswa, gitu kan? Ya. Jadi misalkan gini, berapa sih batas teritorial pantai Indonesia? Batas teritorialnya 12 mil, Bu. Itu jawaban anak siswa. Tapi kalau guru tidak, berdasarkan deklarasi bla 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 bla, Deklarasi Juanda tahun 1957, batas teritorial pantai Indonesia adalah sekian mil. Jadi ada landasan hukumnya, itu yang saya mau. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini bedanya antara guru dengan siswa. Gitu. Jadi teman-teman tidak hanya menjawab, misalkan gini, apa sih itu RPP itu, apa sih rencana pembelajaran? Rencana pembelajaran ini dasarnya apa? Kata siapa? Itu maksud saya. Paham ya teman-teman ya? Gitu ya. Jadi ketika teman-teman menyampaikan satu pendapat, satu jawaban, tolong berikan landasan itu. Dasarnya apa? Permendikbud nomor berapa? Atau ada ahli. Ya, saya baca di internet berdasarkan ahli si ini nih Bu nih. Bicara tentang ini. Gitu ya. PPK itu ahli ini mengatakan ini. Gerakan literasi itu Permendikbud mengatakan begini Bu. Nah, itu. Jadi teman-teman saya ajak berpikir tingkat tinggi. Paham teman-teman ya? Ini udah masuk Pak Weko, apa kabar Pak Eko? Pak Weko? Ya Bu. Pak Saifuddin? Pak Saifuddin apa kabar? Pak Saifuddin? Bu Nur Aini ya? Bu Nur Aini wajahnya mana ya Bu Nur Aini? Ibu Ardi Antini. Ibu Ardi, Assalamualaikum Bu Ardi. Bu Ardi. Kemudian ini Pak Royan ya, Pak Royan. Ya Bu. Pak Royan, Ibu Yesi belum kelihatan. Ini Ibu Omi ya, Ibu Omi apa Pak Omi nih? Belum kelihatan wajahnya nih. Omi ini Ibu atau Bapak ya? Omi. Bapak kalau nggak salah Bu. Bapak ya? Bapak Ini Bu Omi. Isniati kok nggak ada Bu Isniati nih? Bapak ya Pak Omi. Bu Isniati mana Bu Isniati nih? Omi. Bu Isniati belum datang Bu Isniati nih. Bu Isniati, Bu Mimi, oke. Teman-teman ada yang ingin tanyakan? Ya, tadi saya sampaikan sedikit. Begitu ketika teman-teman ke depan menjawab satu pertanyaan, tolong berikan sedikit saja landasan hukumnya. Ya, jadi tidak hanya berdasarkan pendapat teman. Begitu. Jadi sudah ada landasan hukumnya. Oh Bu, ini apa namanya pembelajaran abad 21 ini berdasarkan ini yang saya baca. Nah, ini pendapat saya. Begitupun ketika diskusi. Jadi ungkapkan satu landasan hukum, satu saja. Ya syukur kalau mau banyak, tapi saya minta satu saja, gitu ya. Jadi kan banyak itu Bapak Ibu ya. Berdasarkan pendapat ahli ini, profesor ini, dosen ini mengatakan bahwa PPK itu begini, gerakan literasi itu begini untuk siswa MI. Sampaikan saja ahlinya, pendapat siapa. Itu yang saya kendaki seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi teman-teman tidak menjawab seperti jawaban siswa. Gitu ya. Kalau jawaban siswa kan langsung saja. Gerakan literasi adalah gerakan membaca, kan gitu. Gerakan memperkenalkan, nah, itu tidak. Jadi saya ingin ada diungkapkan ahlinya siapa yang Bapak Ibu ambil. Siapa saja boleh.
Karena di internet tuh banyak Bapak Ibu ya, ahli-ahli itu mengungkapkan tentang pembelajaran abad 21 ya, dari mulai PPK, dari mulai GLS, kemudian pembelajaran 4C gitu ya. Nggak usah diungkap semua, nggak masalah, satu aja udah. Banyak Bapak Ibu, saya browsing, sudah lihat, ini teman-teman tinggal ambil aja. Sampaikan, tapi ditulis pendapatnya siapa di situ. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal kemukakan menurut Bapak Ibu, menurut ahli, Profesor Parmadi, misalkan begitu ya, dikatakan begini, kan gitu ya, Profesor Parmadi mengatakan begini, tapi ya berdasarkan pendapat ahli Pak Profesor Parmadi begini, maka saya Bu menyikapinya begini, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu saya ajak berpikir hot gitu ya, untuk menjawab, walaupun Bapak Ibu kelasnya kelas bawah. Kemarin saya baca, ada yang mengatakan gini pada forum diskusi, Ibu apakah mungkin MI itu bisa diajak mengikuti kegiatan pembelajaran abad 21? Bisa. Levelnya Bu, levelnya yang kita rendahkan. Jadi jangan dibayangkan pembelajaran abad 21 yang komunikasi, kolaborasi, itu hanya anak jenjang MA, tidak. Anak MI pun bisa. Coba Bapak Ibu letakkan mainan di meja anak-anak masing-masing. Dia pasti akan bertanya. Dia pasti akan menjawab, Bu ini untuk apa? Ini apa namanya? Itu kan sudah pembelajaran abad 21, Bu. Anak itu bertanya temannya, berkomunikasi. Jadi jangan dibayangkan bahwa, Bu anak MI kelas 1 nggak mungkin Bu bisa Bu. Mempelajari 4C itu siapa bilang nggak bisa? Justru anak itu yang tidak pernah merasa tersinggung ketika pertanyaan itu salah. Dia kan tanya semaunya aja kan? Diungkapkan aja ditanya, mau bener kayak mau salah nomor 200. Dia tanya aja. Ya, justru level awal itu pembelajaran abad 21 yang 4C itu paling mudah diterapkan di MI kelas 1. Coba Ibu letakkan saja satu bentuk permainan di depan aja. Gitu kan? Anak itu suruh ambil satu-satu. Silakan anak-anak ambil satu-satu. Mereka ambil. Coba mereka suruh ungkapkan, apa yang kalian pegang? Mereka akan menyebut, Ibu ini begini, Ibu ini untuk ini. Pasti mereka sebut seperti itu. Itu Bu ya. Jadi jangan digambarkan bahwa pembelajaran 4C tadi adalah hanya untuk jenjang tinggi. Itu Bapak Ibu. Ya, justru anak MI kelas 1 sangat bisa diterapkan pembelajaran itu. Berkolaborasi, berpikir tingkat tinggi, ya. Jadi Ibu kasih aja suatu bentuk mainan beraneka ragam, dari mulai jenis hewan, dari plastik, dari mulai gambar, dari mulai gambar orang tua, dari mulai gambar keluarga lengkap, kasih anak suruh ngambil satu-satu. Coba mereka suruh ceritakan, apa yang dipegang, apa yang kalian pegang anak-anak? Saya pegang tongkat Bu. Tongkat ini kemarin kata guru ngaji saya tongkatnya Nabi Musa. Nabi Musa punya tongkat. Mereka tinggi berimajinasinya, Bu. Gitu ya. Dan di diskusi saya ada yang baca, saya Ibu Azizah sudah, Pak Omi Bapak ya? Pak Omi, Ibu Azizah, Assalamualaikum. Sudah datang ya? Oke. Masih ada yang lain lagi? Sudah 20 orang, ini data saya. Bu Dede, Dede sudah masuk. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu, teman-teman? Ya, ya. Jadi, Ibu. Ya. Saya mau bertanya, apa? Untuk KB berikutnya ini, kan itu kita observasi 10 orang lagi. Itu 10 orang itu 10 orang yang sama kemarin atau beda, Bu? Jangan, beda lagi, Bu. Oh, beda ya, ganti. Emang satu sekolah cuma 10 orang? Lebih sih, Bu. Kalau di tempat saya lebih. Iya, lebih. Ya kan, lebih. Ibu sekarang gini, kalau misalkan di sekolah Ibu hanya 10 orang, yang 10 orang Ibu ambil dari sekolah lain juga nggak masalah. Karena ini kan RPP sekarang di KB yang 3 ini kan RPP Bu ya. Jadi tidak harus dari sekolah Ibu. Dan ingat Bu, kita kan dalam kondisi di rumah. Ibu by WA saja. Ya, WA dengan teman gitu kan. Oke, WA dengan teman ya. Sekali lagi ketika ada pertanyaan, ketika Ibu menjawab forum diskusi, tolong lampirkan landasan hukum. Jadi saya tidak ingin Ibu memberikan jawaban, Bapak berikan jawaban seperti jawaban siswa. Ya, tidak harus dengan peraturan menteri,
bisa juga pendapat ahli, bisa juga pendapat dosen, bisa juga tulisan di sebuah skripsi, gitu ya. Saya mengutip dari skripsi ini dikatakan bla 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 bla, begitu ya. Jadi begitu Bapak Ibu, ini namanya berpikir tingkat tinggi Bapak Ibu, ya. Bukan hanya muridnya, tapi gurunya juga harus seperti itu. Oke, itu Bu ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Bu Nurjana, Pak Umi, Pak Saifuddin, Pak Endang. Ini Pak Endang ya? Wah, Pak Endang, apa kabar Pak Endang? Baik, Bu. Pak Endang sehat? Alhamdulillah. Saya tadinya namanya Pak Endang. Saya mau tanya sama Pak Mustafa, Pak Endang. Pak Endang ini Bu Endang atau Pak Endang? Kalau laki-laki kan dipanggil Pak Endang, gitu ya Pak ya. Kalau perempuan Bu. Ibu Endang. Ya. Oke, sehat Pak ya? Ada kendala kemarin Bu. Bapak yang baru masuk nih di KB 2 kemarin? Ada Bu, ada masalah? pertanyaan, Bu. Bu, Ya? ada pertanyaan. Hmm? Saya kan tadi observasi 10 orang. 3 orang itu yang kemarin, yang Nggak itu apa-apa. yang- Iya, nggak apa-apa. So, jangan semuanya aja. Oh, iya. Nggak masalah, Bu. Oke. Oh iya. Iya, nggak masalah ya. So, jangan semuanya, Bu ya. Ganti orangnya. Oke, nggak apa-apa. 3 orang diambil yang kemarin, nggak masalah. Oke. Ya. Atau begini, misalkan Pak Endang dengan Bu Rini satu sekolah. Pak Endang juga menjadi apa namanya yang diobservasi oleh Bu Rini juga yang diobservasi oleh Pak Endang, nggak masalah, bisa saling bertukar ya, nggak masalah. Tapi jangan orang yang kemarin lagi semuanya ya berganti. Tapi kalau misalkan sampai 3 nggak masalah ya, 3 diambil, oke? Ya. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Ibu Novi baru masuk. Novi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana wajahnya, Bu? Wajahnya belum nampak. Bu Dwi, maaf ini 10 menit lagi waktunya. Boleh? Iya, betul. Emang biasanya udah langsung ini, Pak. 10 menit lagi. Bu Novi, ada pertanyaan, Bu Novi? Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, ulas sedikit lagi ya, Halo teman-teman. Bu, saya ingin bertanya Bu Dwi. Oke, silakan. Saya Nurjana ingin bertanya, ketika kita mengobservasi teman, misalnya tentang kemarin, apakah kita mengacu kepada peraturan 4C itu seperti apa? Apakah dia melakukan atau tidak? Tapi ketika dia menjawab iya, sedangkan dia sendiri tidak mengerti apa itu 4C, itu maksudnya ke kriteria yang mana ya Bu ya? Untuk observasi jadi teman. gini, kan dia kan kita tanya, dia paham, tapi kalau dia tidak menggunakan, dia tulisnya di checklistnya tidak menggunakan. Kan dia paham untuk dirinya, tapi kan dia tidak menggunakan, Bu. Gitu kan? Dia paham tentang pelajaran 4C, tapi dia tidak menggunakan ketika proses pembelajaran di kelas kan? Berarti Ibu katakan dia tidak. Dia kan paham untuk dirinya sendiri. Gitu loh, Bu. Jadi paham di sini kan, di sana kan ditanyakan. Dia kan kalau sudah paham katakan dia paham. Apakah dia menggunakan? Tidak. Dia tulis tidak. Kalau dia paham, memang dia paham, kan ada kolomnya gitu. Gitu Bu ya. Jadi tidak semua juga dia nggak paham apa itu 4C, tapi dia melakukannya. Tapi kita kalau masuk ke dia melakukan. Kalau dia melakukannya berarti di checklistnya digunakan. Gunakan, walaupun dia mengerti 4C seperti apa sih, tapi dia sendiri nggak menyadari, bosnya udah melakukannya gitu juga. Jadi kita menganggapnya dia itu sudah melakukan gitu Bu ya. Ya, sebetulnya Bapak Ibu, jadi gini, saya ulas sedikit. Pembelajaran 4C itu adalah bukan hal baru loh bagi seorang guru. Iya. Bukan hal yang baru, Bu. Disadari dan tidak disadari, guru yang mengajar itu, yang menyampaikan materi ke siswa, itu melakukan 4C. Coba Ibu perhatikan, apa sih yang pertama? Komunikasi. Emang Ibu nggak komunikasi dengan murid? Ibu diam aja pakai bahasa isyarat gitu. Kan komunikasi juga pakai bahasa Tanya isyarat. jawab. Betul nggak? Betul nggak, Bu? Betul kan? Iya. Jadi sebetulnya disadari dan tidak disadari, 4C sudah dilakukan oleh semua guru. Semua guru. Dia tidak menyadari, oh ini sekarang ada Permendikbudnya. Itu Bu ya. Memang pada umumnya Bu, guru itu setelah kita observasi, mereka itu rata-rata melaksanakan. Memang tapi mereka ketika kita tanya apa itu 4C, memang mereka tidak tahu. Kita perlu menjelaskan Iya, lagi. teorinya mereka tidak paham. Betul Bu. Oke.
Iya, iya, betul, betul memang. Iya. Makanya saya Iya, katakan sebetulnya secara praktek mereka sudah gunakan. Hanya teorinya mereka tidak paham. Makanya saya minta Bapak Ibu ketika menjawab, tolong berikan landasan hukum saya. Tujuannya supaya apa? Supaya Bapak Ibu ikut membaca juga. Apa sih teori itu, belajar 4C itu? Gitu loh. Jadi Bapak Ibu punya landasan yang kuat. Oh ternyata selama ini saya sudah laksanakan 4C. Gitu. Sebetulnya sudah dilaksanakan, sudah Bu. Saya pernah jadi guru Bu, walaupun cuma 16 tahun, kan sudah itu. Tahun 90 itu. Komunikasi, kolaborasi, critical thinking kan selalu memacu anak. Pikir, ini apa? Coba kalian pikirkan, ini apa? Untuk apa gunanya? Itu kan memacu anak berpikir tingkat-tinggi. Disadari dan tidak disadari, guru sudah melaksanakan aksi. Hanya mereka tidak paham, gitu Bu ya? Mungkin itu. Masih berapa menit Pak Mustafa? Ya, 5 menit lagi, Bu. Berapa? 5. 5 menit lagi, oke? Teman-teman? Ada lagunya 5 menit. Kesimpulannya seperti apa sih ya? Dari 5 menit lagi. Baik. Ibu Teman-teman Dwi, sekalian, saya mau kalau nanya dong, tinggal Bu. 4 menit lagi. Gimana? Tinggal 4 menit lagi ya. Waktunya mungkin. Jadi saya minta begini sekali lagi, tolong teman-teman, ayo kita latih diri kita berpikir hot. Ya. Ketika teman-teman mengungkapkan satu pendapat, tolong sandingkan dengan pendapat ahli. Ya. Entah itu peraturan, entah itu pendapat profesor, entah itu tulisan ilmiah. Itu ya, teman-teman ya. Jadi tidak seperti jawaban siswa. Gitu. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Ya, kita next akan ketemu lagi di KB berikutnya gitu ya. Dan teman-teman boleh catat kira-kira apa sih yang mau ditanyakan atau lewat Japri atau lewat video call pribadi begini nggak masalah. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja. Mustafa ya teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Ya, semangat semuanya. Saya berharap teman-teman selesai sampai KB terakhir dan bersertifikat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.